Jadi orang-orang sudah tahu kalau kos-kosan itu angker, jadi nggak mau nyewa di situ Iya, ya. kayaknya gitu. Udah berapa tahun juga nempatin, yang paling satu orang yang nempatin. Kalau logikanya kalau keluar kosan itu langsung kan tadi parkiran gitu. Nah ini pas buka pintu kosan bukan parkiran tapi kayak lorong gelap, banyak kabutnya gitu. Serem pokoknya. Wah, saya juga udah perasaan udah gak enak. Pas di ujung lorongnya gitu, saya dilempar ke depan gitu. Otomatis dia marah dong, dia langsung marah. Saya mau dicekik gitu, Mang. Tiba-tiba muncul bapak-bapak di belakang saya. Dia jongklokin si neneknya itu, dijonglokin sampai dia neneknya pental ke belakang kan, neneknya jatuh. Tiba-tiba dia berteriak kenceng banget, si neneknya kayak marah gitu, berteriak. Wah, kuping saya juga sampai sakit. Hampir semua penghuni di sana diganggu ya. Iya, hampir semua. Hampir semua, nggak ada yang betah pokoknya. Pokoknya jarang yang betah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Senang sekali saya Mang Ai dan tim bisa berkunjung kembali ke hadapan Anda. Hari ini saya berada di Desa Maja namanya. Itu jaraknya kurang lebih 20 menit ya dari kota Majalengka. Dan kita berada di area TPU, pemakaman umum di Maja. Kenapa kita memilih TPU untuk dijadikan lokasi syuting ini? Karena saya rasa di Maja ini masih kental dengan mistis ya. Suasana mistisnya juga sangat kuat. Jadi kita mencoba dekat dengan suasana mistis tersebut. Mudah-mudahan Anda suka ya dengan gambar di belakang, ada pohon beringin, juga ada keluarga kita yang sudah mendahului kita ya. Semoga semua diterima amal ibadahnya. Amin. Di depan saya ada pemuda namanya Arifki. Arifki ini akan berkisah kepada kita tentang pengalamannya, kisah nyatanya pada tahun 2013. Betul. Di mana Arifki ini ketakutan setengah mati ketika mengunjungi kos-kosan angker. Wah, ini serem sekali ya. Anak muda biasanya kos-kosan ya, hidupnya di tempat kos. Ternyata kos-kosan ini banyak penghuninya. Entah apa yang dialami oleh Arifki, nanti kita coba cari tahu ya. Arifki, sebelum kita mulai, Arifki ini apa kegiatannya? Sehari-hari saya rental wifi gitu, Mang. Rental wifi. Jadi saya pasang wifi, nanti anak-anak kecil tuh ke rumah saya main game gitu. Nyewa Rental itu, wifi. nyewa? Sewa ya, disewa. Per jam? Per jam gitu. Berapa bayarnya? Per jam 2.000. Wow, kayak zaman dulu ya, internet gitu ya? Iya, kayak dulu kan rental PS kan. Ya. Sekarang saya wifi. Wifi. Iya. Bisa aja nih cara cari duitnya nih. Iya. Patut Makasih. ditiru ya. Usia berapa? Usia 22, Mang. 22 Iya. tahun. Iya. Baik, Arifki nanti ceritakan kisah nyatanya, sedetil-detilnya supaya kita paham apa itu kos-kosan angker. Sebelum mulai, ada hadiah dulu biar semangat Wah, ceritanya. mantep nih. Nah, Wah, mantep nih bajunya nih. ini buat Arifki ya, nanti dipakai ya. Ya, terima kasih Malam Mencekam. Wah, Ya. nih sablonnya juga bagus guys. Mantap lah. Amin, amin. Untuk sobat yang ingin memiliki kaos MM, silahkan ada 11 desain. Hubungi admin di kolom deskripsi alamatnya ya. Silahkan langsung saja ngobrol dengan adminnya. Kita ke Arifki untuk mendengarkan kisah tahun 2013 kos-kosan angker. Silahkan. Jadi kisah ini saya alami saat 2013 ya. Umur saya ya 13. Saya lahiran tahun 2000. Umur saya 13, waktu itu saya SMP. Nah, posisinya tuh kan ini kosan ya.
kosannya belum jadi. Jadi denahnya tuh kayak berjajar gitu, ruangan berjajar panjang. Ada kurang lebih ada 8 ruangan, yang 5-nya itu kamar kosnya, yang 1 dapur, 2 kamar mandi. Nah, di depan kosannya, di depan ruangan nih, ada halaman dikit 1 meter lah. Di pinggirnya lagi ada kolam yang agak besar. Itu kos-kosan Putra ya? Itu kos-kosan Putra, Mang. Betul. Luas juga tempatnya. Ya lumayan lah, agak-agak luas. Posisinya jauh dari jalan raya atau gimana? Posisinya jalan raya jauh, soalnya di gang gitu, masuk ke gang, dikelilingi sama pagar gitu. Tapi bukan pagar yang besi gitu. Pagar yang tembok nih, temboknya sekitar 1,5 meter lah. Atasnya tuh kayak ram kawat tuh, Bang, yang ram gini. Sudah tua bangunannya? Bangunannya baru dibikin. Tapi sebelumnya itu kayak bekas pohon-pohon besar gitu, kebun di sana tuh sebelumnya. Nah, untuk kisah yang pertama, ini saya alami waktu saya SMP. Kalau SMP kan saya ngaji sore, pulang kan malam, sekitar 7:30. Nah, kita sama anak-anak nih suka main dulu. Nah, pas waktu itu saya main kejar-kejaran, polisi-polisian gitu. Jadi kayak ada penjahatnya, terus ada polisinya, terus kita kejar penjahatnya sampai tangkap, kayak kejar-kejaran gitu. Oh, mainan anak-anak lah ya? Anak-anak gitu ya. Nah, mainlah kita ya. Kita berkumpul di depan musola. Musolanya tuh hampir hadap-hadapan sama kosannya itu. Musola, ini rumah satu, di sini kosannya. Kosannya baliknya ke musolanya. Biasa kan sweet dulu. Wah, ini siapa yang jadi penjahat, siapa yang jadi polisi gitu, Mang. Nah, kebetulan ada 4 orang yang jadi polisi waktu itu. Ada 3 orang yang jadi penjahat. Nah, yang jadi polisi itu saya, teman saya Rapli namanya. Terus ada Ridwan sama Asep, berempat yang jadi polisi. Penjahat ada 3 orang. Si Abil, si Siti sama Leli. Ini kebetulan ada cewek 2, Mang. Udahlah, kita mulai nih permainan. Ini penjahatnya udah mulai pergi, kabur, dia mencar ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Nah, saya di tempat kan, polisi nunggu dulu di tempat. Saya ngomong lah sama teman-teman nih, sama yang berempat polisi nih. Gimana nih kalau kita bagi kelompok aja, dua orang. Saya dibagi lah, saya sama Rapli. Terus si Ridwan sama Asep. Ngejar lah kita. Si Asep sama Ridwan ini ke kiri, Mang. Jadi dari arah kosan nih, di depan kosan ada gang kecil gitu, Mang. Kan ada yang ke kiri dan ke kanan. Nah, si Ridwan sama Asep ini ke kiri. Dia ke kiri, saya ke bagian yang ke kanan. Yang kebetulan di kanan tuh kayak ada kebun kecil gitu ya. Nah, di belakang kosannya ada sekolah. Itu gelap juga. Suasananya serem juga di sana. Saya lewat di sana sama teman saya. Saya cari tiang penjahat itu, wah, gak ada nih. Pi, gimana nih? Ya udah, kita ke depan kosan aja, kata Rapli. Siapa tuh ada yang ke sana. Muterlah saya ke depan kosan lagi. Wah, kita kan udah lari nih. Lari, Pipi, benar dulu lah, kata saya. Benar dulu, kita istirahat dulu sebentar di sini, depan kosan nih ya, jadi nggak dekat gerbang, Mang, di kiri. Saya istirahat di sana, ngobrol lah, gimana nih Pi, nggak dapat gitu kan, kayak polisi beneran aja gitu kan, anak-anak. Terus ngobrol, tiba-tiba ada suara barang jatuh, Mang, dari arah kosan. Otomatis kita berdua nengok dong, langsung nengok. Kita lihat dari kanan ke kiri. Ini ada apa? Pas di sana ada satu ruangan yang depannya ada lampunya, depan pintu. Saya perhatiin, kok ada bayangan. Saya maju dikit, saya perhatikan lagi, kok ada kaki. Saya lihat dari bawah ada kaki, Mang. Kakinya pucat, kayak orang yang digantung gitu, Mang. Kakinya tuh ke bawah gitu. Wah, ini apaan, kata saya. Saya lihat lagi ke atas. Ternyata dia pakai baju, Mang. Bajunya tuh kayak daster, panjang warna putih. Tapi putihnya tuh nggak putih bersih gitu, Bang. Jadi kayak ada kotor-kotornya gitu, lusuh. Wah, ini apaan, kata saya kan. Saya lihat lagi ke atas. Ternyata wajahnya juga pucat, matanya melotot gitu kan. Terus rambutnya panjang, cuma nggak rapi gitu, berantakan. Dia gini. Liatin ke kita berdua. Otomatis kita kan kaget, Mang. Saya balik ke Rapli, Pi, lihat gak? Iya, gue lihat, kata Rapli. Udah gak benar, kata saya. Kita mending kabur aja, kabur. Udah panik, kabur.
Yang tadi yang main tuh orang-orang yang main kita udah gak pedulikan, kita kabur aja ke rumah. Udah tuh dari sana. Nah, ini cerita saya pas SMP. Lanjut lagi, sekitar 1 tahun kemudian, ya setelah 1 tahun lebih, saya kelas 3 SMP. Kebetulan si kosannya udah jadi nih, udah ada yang nempatin. Nah, saya punya temannya tuh setahun di atas saya angkatannya, jadi kakak kelas saya lah disebutnya gitu. Dia punya teman anak SMK yang ngekos di sana. Biasanya si teman saya yang tingkatan atas ini, habis ngaji itu dia suka ngajak saya ke sana. Nah, kan saya masih takut nih, saya masih ingat kejadian yang lihat cewek tadi, jadi saya gak mau ke sana. Saya bikin alasan aja, gak mau besok sekolah gitu, takut kesiangan. Sampai suatu hari saya iyakan, ya udah ya ayo. Saya pun datang sama teman saya berdua ke kosan situ, ngobrol lah, kita ngopi di halaman tadi. Kan agak berisik emang, ngobrol. Nah, suasananya itu udah kayak merinding itu. Wah, ini ada apa kata saya kan. Tapi saya agak ngomong, udahlah anggap aja gak ada apa-apa gitu. Kan kita lagi ngobrol gitu. Ngobrol. Tiba-tiba saya dengar suara ceklekan pintu, gagang pintu. Cek gitu. Suara digecek gitu. Saya kaget dong. Tapi saya lihat ekspresi teman-teman saya kayak gak denger gitu. Dia cuek. Mereka cuek-cuek aja. Jadi posisinya saya duduknya ngadep ke depan gitu. Nah, si pintu kosan tuh di belakang kita. Nah, si orang bertiga nih kayaknya gak cuek aja gitu, ngobrol. Kayak cuma saya yang dengar gitu. Setelah itu ada lagi suara tuh kecek. Wah, ada lagi kata saya. Wah, apa nih kata saya. Wah, udah abain lagi. Pas ngobrol tiba-tiba makin kencang, Bang. Cek gitu. Cek. Teman saya juga dengar. Kita berempat langsung nengok, ternyata benar si suara itu dari gagang pintu yang kamar pojok. Yang harusnya itu kata teman saya yang kekos di sana itu belum ada yang penghuninya. Itu sekitar jam setengah 10 jam 10 lah. Wah, kita kaget dong berempat. Ya udah, kita ngobrolnya terus aja lah di dalam, kata teman saya. Oh ya udah, ayo ke dalam lah kita. Udah itu terus kita baca-baca lah ya. Baca-baca udah gak ada apa-apa lagi. Nah, semenjak di sana saya makin gak berani main lagi ke sana. Wah, ini udah gak beres nih kosan, kata saya. Saya gak mau lagi main ke sana. Setahun kemudian saya masuk SMK. Nah, kebetulan teman saya ada yang ngekos di sana juga. Nah, otomatis kan saya juga sering main ke sana. Sering juga Mang ada gangguan. Tiap malam tuh kadang-kadang ada yang ngetok-ngetok pintu, pas dibuka gak ada. Sering aja gitu. Terus ada yang gedor-gedor tembok di belakang kosan. Kayak dog gitu. Dog. Malam itu. Nah, suatu hari ada kegiatan di sekolah, Mang. Kegiatan sekolah yang mengharuskan kita untuk menginap di sekolah. Saya kan ikut PMR. Saya panitia, saya ingin ngelantik kelas 1. Kelas 2. Kan itu harus pelatihan PMR. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Jadi nginep di sekolah, Mang. Acara gitu acara, selesai acara jam 10-an, jam 10 setengah 11 lah. Nah, saya bilang sama si Panji ini teman saya, "Ji, gimana kalau kita nginep aja di kosan?" Lah, emang boleh kata Panji. Ya boleh lah, kita izin dulu. Izin lah kita. Ternyata dibolehin, saya keluar. Terus setelah itu saya telepon teman saya yang ngekos di sana. Nah, kebetulan itu acaranya itu malam minggu. Jadi kalau anak kosan di sana itu malam minggu itu pulang ke rumahnya, nggak di kosan. Nah, jadi saya nelpon teman dulu, "Bro," dan biasanya dia nyimpan kuncinya tuh di dekat parkiran, diumpetin di sela-sela ada parkiran gitu, ada kayu, diumpetin di sana. "Bro, saya numpang nginep di kosan lu dong." "Ya udah boleh, kuncinya biasa ya ada di parkiran," kata dia. Ya udah, saya ke kosan sama berdua ini sama Panji. Kosan, ambil kunci, buka kosan. Udah tuh gak ada apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol kan udah capek nih acara. Panji bilang, "Ki, gua tidur duluan ya," kata dia. "Ngantuk nih, kayaknya capek." "Ya udah sok, lu duluan aja," kata saya. Si Panji tidur,
saya lagi nonton film di HP, nonton sekitar 15 menit si Panji tidur. Nah, Mang dia kan tidur gini, tiba-tiba dia bangun, tapi kaget gitu. Astagfirullah kata dia. Ah, ini ada apa nih anak kata saya. Terus dia balik, dia marah-marah. Ki, lu ngapain aja sih? Gue panggil-panggil lu gak nyaut-nyaut kata dia. Lah, emang lu manggil kata saya. Emang saya lihat dia tuh ya tidur biasa gitu Bang, tidur biasa. Gak ada yang aneh-aneh ngigo gitu, nggak ada. Mang lu kenapa? Tadi saya ketindihan kata dia. Ketindihan gimana? Jadi pas dia tidur, dia tiba-tiba kebangun gitu Mang. Kebangun dia buka mata tapi gak bisa gerak. Nah kata dia yang lebih bikin dia panik, pas dia lihat ke bawah gini kan gini, lihat ke sini ada tangan Mang dari belakang. Jadi dia tuh kayak dipeluk dari belakang, gini. Kata saya dalam hati kan, wah ini udah gak bener nih kata saya. Saya udahlah, saya bilang sama Panji, udah aja lah, kita gak jadi aja nginep di sini kata saya. Kita mending balik lagi ke sekolah, kita mending tidur di sekolah kata saya, biar banyak orang gitu. Panjinya juga udah panik kan. Ya udahlah ayo kata Panji. Ya udah kita keluar dari kosan kan. Kita kunci lagi, kita ini lagi, kita pulanglah ke sekolah, kita tidur di musola sekolah. Terus pas berapa minggu setelah kejadian itu, kira-kira 2 atau 3 minggu lah, saya main lagi ke sana malam. Habis sisa lah jam 8-an, saya main, ngobrol-ngobrol gitu kan, malam minggu. Kita main game sampai larut malam gitu, main game berempat nih, ada berempat. Setelah itu saya tiba-tiba pengen kencing, pengen ke belakang. Ya udah saya berhentiin dulu main gamenya. Saya jalan ke kamar mandi. Nah pas saya lewat kan ada dapur ya, ada dapur di kosannya. Si dapurnya tuh nggak nyala, mati lampunya. Sekitar itu jam 12:30 kalau nggak salah. Gelap kan? Saya lewat langsung merinding saya. Udahlah, gak apa-apa. Saya kan pengen kencing, ya udah ke kamar mandi, tutup pintu, kencing lah, siram. Nah pas buka pintu dari kamar mandi. Nah di ujung mata saya nih Mang, kayak ada bayangan yang berdiri kira-kira 1 meter lah. Ini ada apa? Saya nengok, itu ada sosok nenek-nenek Mang, pakai kebayanya tuh warna krem, terus pakai sampingan tapi sampingnya yang nggak ke bawah gitu, yang segini, bawah lutut. Yang seremnya ini, pas saya nengok, dianya juga nengok. Jadi saya saling tatap sama dia, saya gak bisa gerak sama sekali Bang. Diam aja gini, mau bicara susah, mau gerak susah. Wah itu udah perasaan campur aduk, merinding udah. Wah saya istighfar dalam hati kan, istighfar. Pas saya merem kan, baca ayat kursi, pas buka mata lagi dia gak ada. Pas udah gak ada, wah udah saya langsung tutup kamar mandi, lari ke kamar kan, langsung tutup pintu kamar, dijebrot kan, kalau kata sudah dibak gitu kan. Lu kenapa kata anak-anak kan wajah saya udah pucat nih. Udah gak apa-apa, ntar besok saya ceritain kata saya. Kan serem juga ya kalau langsung diceritain. Lain anak kenapa kata mereka, mungkin kayak gitu. Terus saya maksa, ya udah gak usah main game lagi, kita tidur kata saya. Gak bakal bener ini, gak bakal bener kata saya gitu. Lah ya udah iyalah, kena resen nih anak kata anak-anak. Kita beres-beres, tidur. Udahlah besoknya saya ceritain yang ketemu itu. Wah langsung anak-anak yang ngekos di sana juga cerita. Wah iya juga saya juga sering digangguin katanya. Ya yang gedor-gedor tadi, ada yang ngetok-ngetok gitu. Terus ada yang lagi tidur ya mah, selimutnya ada yang narik gitu malam-malam. Nah suatu ketika kan waktu itu saya kelas 2 pertengahan gitu, kalau gak salah kelas 2 SMK pertengahan. Ada yang ngekos nih, namanya Kang Andri. Kang Andri ini bisa dibilang bisa ilmu ruqyah gitu. Dia ngekos tuh di kamar ujung paling kiri deket dapur. Nah si Kang Andri ini ramah banget. Jadi ke anak-anak tuh suka ngajak ngobrol gitu kan. Saya juga biasanya kenalan, terus dia ngobrol-ngobrol gitu, terus dia cerita ruqyah gitu. Kalau ruqyah gimana? Suatu malam dia juga cerita, di sini juga saya pernah ngalamin kejadian gaib kata dia. Hah di sini? Kalau gitu mah baru dong Kang kata saya. Iya baru, pas saya kesini kata Kang Andri, pas ke situ malam minggu. Jadi malam minggu itu kan nggak ada anak kosan. Nah di kamar pojok kosong, di pojok tuh kosong. Kang Andri kesana sama temennya berdua. Tadinya mau siang katanya, kata Kang Andri.
Tapi dia ke rumah temennya dulu, main dulu di rumah temennya, kemalaman datang ke kosannya. Niatnya kan mau lihat-lihat dulu kosannya, Nah, dia dengar suara cewek di kamar ujung kanan. Ceweknya tuh kayak yang, kalau kata dia kayak yang lagi nonton TV gitu, ketawa-ketawa gitu. Nah, wah, jangan-jangan ini kosan cewek, kata Kang Andri. Diketok lah sama Kang Andri, kan mau nanyain ini kosan cewek atau cowok gitu kan. Pas ketok-ketok assalamualaikum, tiba-tiba suara yang tadinya rame nih senyap, langsung senyap. Kang Andri juga aneh dong. Lah, kok tadi kan ada wanita yang ngomong gitu, kok tiba-tiba senyap? Wah, mungkin malu, kata Mang Adi, kan masih positif dia. Besoknya dia datang lagi siang, ketemu bapak-bapak yang ada di sana, tetangga kosannya itu, kan ada yang rumah di sana. Dia nanyain, "Kang, ini yang di sini udah ditempatin belum?" kata Kang Andri. "Oh, yang di sini ada tempat, ada 2 yang kosong," kata si bapak-bapak itu. Lah, ada yang kosong, yang mana, Kang? "Yang ini, yang pojok sama yang pojok kiri," kata dia. "Hah? Yang pojok kanan?" kata Kang Andri. Kan yang pojok kanan tuh tadi malamnya dia dengar yang cewek itu. "Kan tadi malam saya dengar suara cewek," kata Kang Andri. Di mana, Kang?" "Yang ini di kamar pojok." "Lah, kamar pojok kan belum ada yang tempatin," kata si bapak-bapak itu. Loh, langsung Kang Andri bingung dong. Wah, ini gak beres nih kosan, kata Kang Andri. Oh ya udah, langsung dia udah itu dia ke pemilik kosannya bilang langsung ditempatin di tempat yang pojok kiri. Pojok kiri yang ini masih kosong. Nah, setelah itu kenalan ngobrol tadi. Kang Andri bilang cerita gitu, saya juga cerita dong. Saya ceritain semua, yang nenek-nenek juga saya ceritain. Wah, ya udah Ki, kata Kang Andri. Kalau gitu ini udah agak beres kosan, katanya. Mumpung saya ada ilmu, kata dia. Ya udah, ntar saya bersihin, kata Kang Andri. Tenang aja lah, insya Allah sama saya mah, kata Mang Andri. Wah, siap Mang, kata saya. Teman-teman juga bilang siap, karena kan teman-teman juga diganggu mulu nih, jadi udah risih gitu. Beberapa hari kemudian Mang Adi cerita lagi, Ki, kata dia, ini udah tenang kosan, katanya. Oh, udah aman, udah saya bersihin, terus udah saya pagar, kata dia. Jadi gak bakal ada yang masuk lagi, kata dia. Wah, siap Mang, makasih. Wah, makasih, kita kan syukuran gitu, kita ngeliwat gitu, pas udah dibersihin itu ngeliwat, udah gitu. Kang Andri cerita lagi, kata Kang Andri, sosok yang cewek itu emang dia sudah ada di sana, jadi bukan apa ya? Kalau kata Kang Andri, jadi dia ngeganggu tuh pengen kehadirannya diketahui gitu. Jadi nih ada saya di sini loh gitu, kata Kang Andri. Jadi si cewek itu dia tinggalnya sebenarnya bukan di kosan itu, tapi ada pohon pete gitu besar. Nah, si cewek itu sukanya di sana. Nah, kalau si nenek itu penghuni lamanya yang di sana, yang tadi kan kebun-kebun gitu. Nah, si nenek itu di sana. Dia ngeganggu juga jarang kalau si nenek itu, kata Kang Andri. Yang sering itu yang cewek ini, yang suka gedor-gedor katanya, yang suka inin keran. Nah, itu yang itu katanya. Tapi sekarang udah aman, kata Kang itu. Oh ya udah, makasih Mas. Gitu. Wah, udah kita ngeliwat gitu, udah. Nah, kan Kang Andri ini jadi dia tuh orang Maja, cuma tinggal di Jakarta, ada kerjaan di Jakarta, istrinya juga di Jakarta. Nah, dia ada kerjaan di Maja, jadi ngekos dulu di Maja. Nah, jadi kan nggak lama itu, sekitar kalau nggak salah 6 bulanan gitu ya. Nah, pas selama Kang Andri ada di sana, aman aja, nggak ada gangguan lagi, nggak ada yang nampakin lagi, pokoknya aman lah. Nah, setelah sekitar 1 tahunan Kang Andri pindah kan, 6 bulan Kang Andri pindah lagi ke Jakarta, Kang Andrinya gak ada nih. Nah, pas beberapa tahun Kang Andri gak ada, nah gangguan yang tadinya udah hilang nih muncul kembali. Kalau kata teman saya yang ngekos di sana, ini ada yang ngelewat gitu di depan pintunya, pakai baju putih, cepat gitu, set. Pas teman saya keluar, gak ada, sosoknya gak ada. Nah, suatu ketika saya kelas 3 di SMK tuh kan ada kegiatan yang namanya uji kompetensi. Jadi ujian praktek, cuma yang dipraktekin itu pelajaran produktif gitu. Nah, itu kan kegiatannya dari pagi sampai sore, pagi sore. Nah, ada teman saya yang tadinya tuh dia gak ngekos, selalu pulang pergi aja, Majalengka, namanya ngkos dia, namanya ngkos.
gara-gara ada kegiatan uji kom ini terpaksa dia ngekos agar gak blok balik kan ini sore, jadi biar efisien gitu dia ngekos aja. Nah mang si ngkos ini orangnya tuh penakut mang, dia tuh kalau main gitu malam dia suka ngajak anter gitu, kalau mau main kemana gitu malam gak berani sendiri itu dia orangnya. Kira-kira 1 minggu dia udah ngekos di sana, tiap hari dia suka suruh saya untuk nemenin dia gitu kalau malam, biar gak sendirian gitu. Kalau dia tidur saya pulang gitu, biasanya gitu. Nah suatu hari ini kan pulang sekolah itu kira-kira jam 3:30 saya pulang kan, duanya sama singkos nih, kos gue ke kosan dulu ya sekarang. Iya kata singkos, tapi jam 4-nya gue mau jalan sama cewek gue, kata dia gitu. Oh ya udah, gue juga gak bakal lama, kata saya. Setelah itu jalanlah kita ke kosan. Pas singkos buka pintu nih, buka pintu. Nah jadi kan di dalam kosannya itu ada kasur, ada meja kecil gitu, terus lemari. Jadi di pinggir kasurnya itu ada space buat sholat. Nah di lantainya itu ada rambut mang, ada rambut yang gimana ya? Ada yang putih rambutnya tuh, ada yang hitam, tapi nggak lurus, agak-agak kriwil-kriwil gitu. Wah, singkos heran dong, saya juga heran. Lah ini rambut siapa? Singkos ngomong, "Ki, ini rambut siapa?" Lah, mana gua tahu, kata saya kan. Lu kan yang ngekos di sini, kata saya. Dia kan penakut nih, dia langsung panik. Saya berusaha untuk tenangin dia dong. Ya udah gak apa-apa, kata saya. Mungkin nih si ibu kosan udah mampir ke sini mau lihat kamar kamu, kata saya gitu. Lah masa, kata singkos, dia belum percaya. Udah saya tenangin dulu. Ya udah gak apa-apa, nanti saya temenin, kata saya. Gak usah takut. Ya udah iya, kata dia. Ya udah saya di sana ngopi bentar. Jam 4-nya singkos tuh mau pergi sama ceweknya. Ya udah singkos pergi sama ceweknya. Saya pulang. Sebelum pulang singkos bilang lagi, "Ki, jangan lupa ya lu malam sini lagi," kata dia. "Temen gua," kata dia. Ya udah ya, kata saya. Ya. Saya pulang. Kira-kira jam 5 lebihan, tiba-tiba nelpon singkos ini. Terus pas saya angkat, dia tuh suaranya udah panik gitu, Mang. Jadi kayak, "Ki, gua gak mau tahu lu sekarang kesini," kata dia. Lah kenapa? Kata, "Ntar nanggung mau maghrib," kata saya. "Ntar udah maghrib saya kesana," kata saya. "Pokoknya gak mau tahu," kata dia. "Sekarang lu kesini," kata dia. Ya udah ya, karena dia maksa kan, gak enak juga, takutnya ada apa-apa lagi di kosannya. Saya datanglah ke kosannya sebelum maghrib, kira-kira setengah enam lah. Ternyata singkos ini belum masuk ke kosan, dia di luar kosan, di halamannya itu dia lagi pegang HP, tapi wajahnya itu udah kayak ketakutan gitu, Mang. "Kos, ada apa?" kata saya. Kan saya datang. "Ih, ya udah lu lihat aja sini," kata singkos. Dia panik kan. "Lihat apa?" Dia tarik saya ke kosannya. Pas dia buka pintu, si rambut yang tadi itu ada lagi, Mang, berserakan lagi kan. Sebelumnya kan saya sudah sapuin, terus sudah bersihin lagi, kita ngobrol-ngobrol. Nah pas balik lagi rambutnya ada lagi, Mang. Tapi pas awal itu cuma di tembok doang kan, yang di tembok doang berserakan gitu. Nah pas yang kedua kalinya si rambutnya tuh sampai ke meja-meja, yang meja kecil tuh. Jadi rambutnya tuh nggak banyak banget sih, cuma ada selai-selai gitu, cuma agak banyak ke meja-meja. Wah, singkos langsung panik dong. "Wah Ki, gimana nih?" kata dia. "Ini aneh nih, ini rambut siapa?" kata dia. Ya gua juga sama, gua juga bingung, kata saya. "Gimana ya, apa gua pulang aja ke rumah," katanya, "ke Majalengka." Lah itu kan istilahnya kalau di sini tuh sareupna mau menjelang maghrib gitu. "Ih kos, jangan," kata saya, "sareupna apa mali," kata saya, "takutnya ada apa-apa." Lah terus gimana nih, gue takut, katanya. "Ya udah gak apa-apa, gue temenin," kata saya. Udah kita maghrib bareng aja, kita maghrib bareng di sana kan, sholat maghrib bareng, kita baca doa gitu, baca ayat kursi, baca kulhu falak binas gitu. Udahlah, suasana tenang lagi nih, singkos sudah tenang. Tiba-tiba singkos, "Ki, nanya, "Ki, lu udah makan belum?" kata dia. "Udah, gua tadi di rumah," kata dia. "Ya udah makan lagi yuk di luar," kata dia. "Gua traktir," kata dia gitu. "Oh ya udah ayo," kata saya. Berangkatlah kita keluar nih, naik motor ke terminal. Terminal ada tukang nasi gitu. Makanlah di sana kita sekitar 1 jam lah kita di sana. Makan gitu, selesai balik lagi. Kan tadi udah saya bersihin lagi nih si rambutnya, udah saya bersihin, udah ini lagi. Pas balik lagi ada lagi, Mang, si rambutnya itu. Malah tambah berserakan gitu si rambutnya, ada ke kasurnya gitu. Singkos tambah panik. Udah gak apa-apa lah,
kata saya, udah saya tenangin aja singkosnya, gue pulang aja lah kata dia. Jangan malam kata gue, takutnya ada begal atau apa kan. Jadi dia Majalengkanya tuh ke dalam lagi gitu, gue ke nggak di kotanya. Ya udah gak apa-apa, saya nginep di sini kata saya. Udah gue nginep di sini, lu gue temenin kata gue. Ya udah tapi lu jangan tidur sebelum gue tidur kata dia. Ya udah iya kata saya gitu kan. Ya udah saya temenin. Ya udah biar menghilangkan rasa takut gitu bang. Ya udah saya ngajak si Ngkos main game aja. Yaudah kita main game aja gitu. Main game udah tenang nih, udah larut malam. Mungkin dianya juga ngantuk, si Ngkos tidur nih. Tidur, saya belum tidur kan. Saya main HP dulu, ngantuk nih. Saya simpen HP, tidur. Kayak baru terlelap gitu bang. Mimpi jatuh gitu, tahu gak bang? Yang langsung kaget gitu. Karena saking kagetnya saya langsung duduk. Pas saya balik, saya lihat badan saya yang lagi tidur. Kalau istilahnya rogo sukmo lah, kayak gitulah. Kok saya lihat diri saya sendiri gitu kan, saya bingung, saya gak tahu. Saya masih bingung gitu, tiba-tiba ada tangan dari belakang narik tangan saya. Saya tarik gini, saya langsung balik dong. Saya lihat nenek-nenek juga, nenek-nenek tapi kayaknya agak beda sama yang kemarin. Dia tuh gak pakai gelung ya, gak pakai sanggul, tapi rambutnya tuh terurai, nenek-nenek keriput gitu, tangannya juga keriput. Terus dia pegang kayak tongkat gitu, tongkat yang ujungnya tuh agak melengkung tapi nggak kayak payung gitu, dikit doang melengkungnya gitu. Dia bawa tongkat, saya nengok dong, wah ini kenapa nih? Tapi pas saya ditarik gitu, tiba-tiba saya gak bisa ngomong. Saya berusaha lepasin tangannya kan, dia dipegang, tangan saya dipegang di gini. Saya berusaha lepasin nih, gak bisa, keras banget gitu cengkramannya. Tiba-tiba dia buka pintu kan, buka pintu kosan, dibuka pintunya. Tiba-tiba saya ditarik diseret gitu. Kalau logikanya kalau keluar kosan itu langsung, kan tadi parkiran gitu. Nah ini pas buka pintu kosan, bukan parkiran tapi kayak lorong gelap, banyak kabutnya gitu, serem pokoknya. Wah, saya juga udah perasaan udah gak enak. Saya tetap berusaha nih lepasin tangan, saya diseret gitu, dia jalan, diseret. Tiba-tiba seperti ada akhir di lorong itu, lorongnya ada ujungnya. Pas di ujung lorongnya gitu, saya dilempar ke depan gitu. Saya langsung jatuh. Wah, ini ada apa kata saya kan. Si nenek-neneknya, kan saya lagi baring, neneknya nyamperin dia, jadi kayak berdiri, saya baring, dia berdiri di depan muka saya gitu. Dia berdiri, saya berbaring gitu. Dia liatin saya gini, tongkatnya diginiin. Saya nanya dong, mana saha? Kata saya, kamu siapa? Nah bet mau orang kadia, kamu gak perlu tahu. Pokoknya saya tidak suka kamu dekat sama anak itu, kata dia. Hah? Saya mikir dong, anak itu siapa? Kata saya kan. Terus setelah beberapa detik, saya ingat, apakah anak itu Singkos gitu kan? Singkos yang kan tadi ada gangguan rambutnya gitu. Apa jangan yang Singkos nih? Wah udah tuh, saya mikir udah gak perasaan udah gak enak nih. Si neneknya juga udah gini, makin ngedekat tuh mukanya. Si neneknya saya baring kan, jadi dia makin gitu tuh si neneknya. Nah saya baca ayat kursi, tiba-tiba ya subhanallah, di tangan saya tiba-tiba ada batu bang. Ada batu bang, batu gak besar sih, tapi bisa digenggam gini. Nah di batunya tuh ada apinya agak besar, tapi anehnya pas dipegang sama saya nggak panas bang. Refleks saya lempar dong, saya lempar ke nenek-nenek itu, lempar kan, dia deket nih, dia tangkis pakai ininya apa namanya, tongkat. Ternyata kena tongkatnya, tongkatnya tiba-tiba terbakar, bus hilang, tongkatnya hilang. Otomatis dia marah dong, dia langsung marah, dia loncat ke ban saya. Saya mau dicekik gitu bang, mau kena leher saya. Tiba-tiba muncul bapak-bapak di belakang saya. Bapak-bapaknya itu pakai kayak tukang ojek lah tampilannya. Bajunya tuh pakai jaket kulit gitu, pakai topi, celananya tuh warna krem atau enggak abu-abu gitu, terang, nggak gelap celananya. Si bapak-bapaknya datang, tapi wajahnya gak kelihatan sama saya, wajah si bapak-bapaknya itu. Dia jongklokin si neneknya itu, dijongklokin sampai dia neneknya pental ke belakang kan, neneknya jatuh. Tiba-tiba dia berteriak kenceng banget si neneknya, kayak marah gitu, berteriak. Wah, kuping saya juga sampai sakit.
ini dengarnya tuh kan saking kencangnya. Tiba-tiba si bapak-bapaknya ini bilang, udah gak apa-apa, kata si bapak-bapak itunya. Setelah itu dia tiba-tiba narik baju saya. Si bapak-bapak itu narik baju saya di belakang ini. Saya ditarik. Pas saya ditarik gitu kayak dilempar gitu Mang. Ditarik gitu, tiba-tiba saya bangun. Pas bangun astagfirullahaladzim, kayak pas bangun tuh kayak capek gitu, kayak udah lari, capek. Saya astagfirullahaladzim baca ayat kursi gitu kan, baca kulhu gitu, baca-baca. Udah selesai, saya lihat tangan saya, ternyata tangan saya juga ada bekas ininya, apa namanya, cengkraman. Cengkramannya itu masih ada, tangan kan kalau di gini merah nih, masih ada bekasnya. Terus saya langsung ke kamar mandi ambil wudhu, baca-baca. Terus saya tidur lagi, tapi tidurnya nggak di posisi yang sama gitu, pindah posisi. Saya tidur lagi, baca lagi, terus tidur. Nah udah tuh sampai paginya nggak ada apa-apa. Nah besokannya saya cerita lah sama singkos di sekolah, cerita gitu. Wah ada apa nih, kata singkos. Gak tahu gue juga, kata saya. Mungkin di elunya sih ada yang salah, kata saya. Terus singkosnya, wah ada apa ya? Apa gue jangan ngekos dulu ya, kata dia. Nah dia setelah itu dia pun gak ngekos lagi Mang, tapi nggak ini selama 1 minggu dia tuh gak ke kosan karena dia takut mungkin ya. Tiba-tiba Ki gue mau ke kosan lagi lah. Lu udah gak takut, kata saya kan. Udah enggak, kata dia. Minggu kemarin gue udah ke orang pintar, kata dia, saat dibawa sama bapaknya. Lah terus kata dia gimana, kata saya kan. Ya kata orang pintar itu, jadi kalau si nenek-nenek ini bukan dari kosannya, tapi bapaknya itu kan bapak singkos ini, dia tuh pengusaha buah mangga. Jadi kan kata si orang pintarnya ini, ada saingannya yang iri gitu, dia ngirim ke bapaknya, cuma bapaknya itu punya pegangan gitu. Jadi pas ngirim tuh gak nyampe ke dia. Jadi mungkin si jinnya nyari yang lemah, jadi nyikat anaknya. Dia nyerang singkosnya, jadi nggak ganggu singkosnya. Memang udah agak lama, kata yang ngeganggunya juga. Singkos juga ngerasa kayak sering bengong, kata dia. Terus kalau takut, dia takutnya tuh berlebihan Mang. Ya, terus kenapa dia ganggu saya, kata saya kan. Ya katanya si nenek-nenek itu gak suka kalau saya dekat sama singkos. Soalnya di saya ada yang jaga, katanya. Yang jaganya ini energinya bertolak belakang sama si nenek-nenek ini. Jadi si nenek ini gak nyaman gitu. Makanya dia nyerang saya, katanya. Tapi sekarang udah aman, kata singkos. Gua udah dimandiin, katanya, sama orang pintarnya itu. Dimandiin, dikasih air cina. Terus si nenek-neneknya juga udah gak ada, katanya gitu. Terus saya nanya, terus yang jaga saya siapa? Nggak tahu cina. Saya gak nanya, kata singkos. Sampai sekarang masih ada kos-kosan itu? Sekarang saya lihat masih ada sih Mas. Cuma apa ya, yang ngekosnya tuh nggak banyak kayak pas zaman sekarang. Kayaknya tuh kalau kemarin saya lihat tuh ada cuma satu kamar yang ditempatin. Kosong ya? Ya. Jadi nggak, kalau ada yang bilang mau dibikin TK, PAUD gitu. Jadi sekolah anak gitu. Katanya mau dijadiin gitu. Jadi orang-orang sudah tahu kalau kos-kosan itu angker, jadi nggak mau nyewa di situ ya? Iya kayaknya gitu. Soalnya kan udah dibersihin, Kang Adinya nggak ada, muncul lagi. Gak ada lagi yang bersihin gitu. Jadi masih ada ini ya, gak ada yang nempatin. Udah berapa tahun itu gak ada yang nempatin. Paling 1 orang yang nempatin. Hampir semua penghuni di sana diganggu ya? Iya hampir semua. Hampir semua, gak ada yang betah pokoknya. Pokoknya jarang yang betah lah. Bekas tempat apa itu? Kayaknya sih kebun gitu. Kebun pohon-pohon besar gitu. Kayak ada pohon bambu juga di sana tadinya, ada pohon bambu, terus ada pokoknya kebun aja gitu tadinya. Sempat jadiin kandang juga. Nah, kayaknya sih kan suka ada kurban Idul Adha. Nah, korban tuh suka di sana di sembelihnya. Kayaknya sih ngaruh juga kayaknya. Saya gitu juga. Jadi malah jin-jin pada datang gitu ya? Iya kan, kalau yang saya tahu kan terpancing oleh darah kan. Yes, kayaknya sih terpancingnya oleh itu kayaknya. Ya, oke, terima kasih Arifki atas kisah menariknya ini, kos-kosan angker. Semoga sobat semua berhati-hati dalam memilih kos-kosan. Tidak semua kos-kosan bagus untuk ditinggali ya. Jadi dicek-cek dulu barangkali kos-kosan angker seperti Arifki cerita tadi. Terima kasih atas perhatian Anda.
Dan saya Mang Ei serta tim undur diri dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.